Perkenalkan, nama saya Ewando Ubi Andreas Alupa, NIM 10420210009, kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dalam belajar. A. Pengertian motivasi. Pengertian motivasi yaitu suatu tenaga atau faktor yang terdapat di dalam diri manusia yang menimbulkan, mengarahkan, dan mengoperasikan tingkah lakunya. Bagian B, motivasi dalam belajar. Menurut Elida dalam RIA 2012, teori motivasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama teori kebutuhan. Teori kebutuhan adalah teori yang mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang tidak akan puas hanya dengan terpenuhi satu kebutuhan, tetapi ia akan puas jika semua kebutuhan terpenuhi. Yang kedua, teori humanistik. Teori humanistik ini percaya bahwa hanya ada satu motivasi, yaitu motivasi yang hanya berasal dari masing-masing individu. Motivasi tersebut dimiliki oleh individu itu sepanjang waktu dan dimanapun ia berada. Yang ketiga, teori behavioristik. Teori ini berpendapat bahwa motivasi dikontrol oleh lingkungan. Suatu tingkah laku yang bermotivasi terjadi apabila konsekuensi tingkah laku itu dapat menyertakan emosi individu, yaitu menjadi suka atau tidak suka. Yang ketiga, jenis dan sifat motivasi. Jenis motivasi yang pertama, motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif dasar tersebut berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Yang kedua, motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Motif ini dikaitkan dengan motif sosial, sikap dan emosi dalam belajar terkait komponen penting seperti afektif, kognitif, dan kurasif. Sehingga motivasi sekunder dan primer sangat penting dikaitkan oleh siswa dalam usaha pencapaian prestasi belajar. Yang berikut, sifat motivasi. Sifat motivasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah motivasi yang menjadi aktif atau fungsinya tidak perlu rangsang dari luar karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan fungsinya karena adanya perangsangan dari luar. Bagian berikut, unsur yang mempengaruhi belajar. Unsur-unsur yang mempengaruhi belajar ialah 1. Cita-cita atau aspirasi pembelajaran. 2. Kemampuan pembelajar. 3. Kondisi pembelajar. 4. Kondisi lingkungan belajar. 5. Unsur-unsur dinamis belajar pembelajaran. 6. Upaya guru dalam mengerjakan pelajaran. Ini penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.